Dan untuk mengetahui perkembangan mengenai antisipasi serangan dan perburuan Bjorka, saat ini kita sudah bergabung bersama juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara, Ariandi Putra. Selamat sore, Pak Ariandi. Selamat sore, Mas. Bagaimana, Mas Ariandi? Hingga saat ini apakah identitas dari Bjorka sudah teridentifikasi? Ya, terima kasih, Mas. Seperti yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya, penelusuran dan identifikasi itu terus dilakukan dan kita juga sudah sampaikan berbagai investigasi yang telah dilakukan oleh BSSN terhadap teman-teman di Barreskrim Polri. Nah, domain untuk menjelaskan lebih rinci dan lain sebagainya itu akan menjadi domainnya nanti di teman-teman di Barreskrim Polri. Dari BSSN yang jelas kita sudah sampaikan sesuai tugas pokok dan fungsinya terkait berbagai mitigasi dan investigasi yang telah kita lakukan, telah kita sampaikan berbagai hal terhadap teman-teman di Barreskrim Polri. Ya, Pak Ariandi, sebetulnya seberapa sulit mengetahui keberadaan Bjorka ini? Ya, tentu kita harus melihat bahwa kita juga sampaikan bahwa kita sangat hati-hati dalam melakukan identifikasi dan investigasi. Seperti yang telah saya sampaikan juga sebelumnya, kita benar-benar akan memberikan dan memperhatikan rekomendasi dan hasil tersebut kepada Barreskrim Polri benar-benar valid 100%. Nah, ini juga menjadi penting agar informasi ini juga tidak simpang siur beredar di tengah masyarakat. Nah, setiap insiden siber itu dan dugaan kebocoran data yang terjadi saat ini juga butuh mitigasi yang berbeda-beda. Nah, ini juga menjadi sebuah perhatian kita bersama bahwa validasi terhadap semua sampel data itu kita cocokkan dan kita juga temukan bahwa ada beberapa data yang juga dipublikasi ulang di situs-situs di web atau di dark web tersebut. Oke, ada informasi yang mengatakan bahwa 102 juta database masyarakat Indonesia juga sempat mengalami kebocoran melalui Kementerian Sosial. Apakah ini betul? Ya, tentunya saya perlu sampaikan bahwa dugaan ini terus juga menjadi perhatian dari Badan Siber dan Sandi Negara. Kita komunikasikan dengan penyelenggara sistem elektronik ataupun kementerian dan instansi terkait. Kita lihat dan kita validasi sampel-sampel data yang diduga dan kemungkinan terjadi kebocoran. Nah, kita juga perlu sampaikan juga bahwa kita juga punya tim komputer security incident response team yang juga sudah kita lakukan kerjasama, kita lihat dan kita lakukan validasi sejauh mana dugaan-dugaan ini terjadi. Nanti update-update selanjutnya juga kita akan sampaikan terkait dengan isu-isu perkembangan terkini dan dugaan juga terkait dengan Kementerian Sosial. Ya, Pak Ariandi, ada 2 pemuda ditangkap di Cirebon dan Madiun. Berdasarkan koordinasi dengan Polri, apakah benar keduanya ditangkap karena diduga sebagai Bjorka atau mengetahui tentang aktivitas Bjorka? Ya, kalau dari tugas pokok dan fungsinya BSSN perlu kita sampaikan juga bahwa ini data-data kita sampaikan semuanya kepada Barreskrim Polri. Nanti untuk hal penjelasan lebih lanjut, teman-teman nanti mungkin akan dapat update dari teman-teman di Barreskrim Polri, Mbak. Untuk saat ini itu yang bisa kita sampaikan. Baik. Oke, Pak Ariandi, kalau BSSN tadi Anda katakan memberikan datanya kepada Barreskrim, apakah data yang dimiliki oleh BSSN ini lengkap mengenai profil siapa itu Bjorka, kemudian aktivitasnya juga bisa diketahui? Ya, tentunya beberapa hal yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita melihat sampel-sampel data yang ada, kerentanan yang ada, sampel data yang kita cocok-cocokkan dengan berbagai sampel data yang juga dipublish di situs-situs di web maupun dark web yang ada. Nah, rekomendasi ini juga menjadi penting kita sampaikan ke Barreskrim Polri. Nanti kita lihat sejauh mana ini bisa dilihat dari sisi penegakan hukumnya, Mas. Itu yang bisa kita sampaikan sebenarnya hingga saat ini. Nanti update secara berkala pasti akan kita sampaikan kepada masyarakat. Baik, artinya kalau posisi Bjorka saat ini juga sudah dikantongi ya, Pak Ariandi? Ya, ini yang juga kita perlu tegaskan bahwa hasilnya nanti akan terus diupdate kepada masyarakat. Kita juga menunggu dan juga menyampaikan kepada Barreskrim Polri. Nanti teman-teman dari awak media juga akan bisa dapat informasi lebih lanjut karena ini penting juga bahwa Polri nanti yang akan menjelaskan kepada publik untuk terkait dengan penegakan hukum yang akan dilakukan. Oke, kalau untuk peningkatan keamanan siber sendiri hingga saat ini sudah sejauh mana Pak dilakukan peningkatannya? Tidak, kalau berkaitan dengan keamanan siber ya ini juga menjadi perhatian kita. Ini juga
kita lihat Badan Siber dan Sandi Negara itu berdiri 2017. Lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, sesuai dengan Perpres 28 tahun 2021, BSSN menyusun beberapa pedoman yang diturunkan menjadi peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 dan juga peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021. Nah, kita juga mengingat berbagai tugas pokok dan fungsi BSSN kita lakukan terus, bagaimana manajemen krisis siber dan lain sebagainya kita atur melalui pedoman yang kita harapkan juga menjadi rujukan dari setiap penyelenggara sistem elektronik. Nah, ini juga yang terus kita sampaikan bahwa sesuai dengan PP 71 tahun 2019 terkait penyelenggaraan sistem elektronik secara andal dan aman. Jadi kita akan terus kembangkan dan kita juga akan terus kerjasama dengan semua stakeholder yang ada. Ya, kalau dari penyelidikan BSSN dan Polri selama ini sebetulnya data-data apa saja yang betul-betul sudah bocor? Ya, kita lihat sampel datanya ya Mbak ya. Kita lihat ada beberapa publikasi ulang terhadap sampel data yang ada. Nah, ini kita juga hati-hati melihat bahwa apakah ini benar-benar beberapa sampel data ini benar-benar yang terbaru ataupun publikasi ulang. Nah, beberapa sampel data yang kita temukan adalah sampel data yang yang terjadi adalah publikasi ulang yang dilakukan. Nah, ini juga kita lihat dan kita terus lakukan validasi agar benar-benar hasil validasi itu benar-benar valid 100%. Baik, Pak Ariandi, kebocoran juga menyasar beberapa pejabat di pemerintahan. Apakah ada secara spesifik keamanan khusus yang diberikan dari sisi cyber kepada orang-orang tersebut? Ya, tentunya semuanya menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya terhadap satu ataupun dua orang, tapi juga kepada semua penyelenggara sistem elektronik. Baik itu dalam lingkup kementerian ataupun lembaga, BUMN maupun pemerintah provinsi. Nah, BSSN dalam hal ini bertugas melalui National Security Operation Center, kita mengirimkan semua notifikasi itu secara real time dan bersurat kepada setiap kementerian lembaga yang kita duga dan kita lihat mengalami anomali traffic yang tidak wajar. Nah, itu selalu kita sampaikan notifikasi itu agar hal ini juga menjadi perhatian kita bersama. Karena bagi kita adalah mencegahnya lebih baik daripada mengobati, sehingga kita melihat kerentanan-kerentanan apa yang ada dalam sistem elektronik sehingga kita bisa perbaiki secara bersama-sama. Ya, identitas Bjorka sudah diketahui. Benarkah Bjorka ini bukan seorang peretas ulung sungguhan? Ya, nanti itu akan menjadi kesimpulan akhir setelah hasil-hasil validasi dan investigasi ini selesai dilaksanakan. Nanti kita akan update, Mbak, kalau terkait dengan hal tersebut. Baik. Oke, Pak Ariandi, tadi Anda katakan sudah melakukan koordinasi dan berkirim surat kepada lembaga yang diduga datanya bocor. Ada berapa lembaga, kalau boleh, bocorannya yang sudah dikirimi surat? Ya, kalau notifikasi itu kita kirimkan secara real time setiap harinya. Kita kirimkan kepada kementerian lembaga berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh BSSN melalui National Security Operation Center. Nah, ini laporan ini kita berikan langsung secara tertulis. Nah, terkait dengan dugaan-dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, tentunya kita bekerja sama, tidak hanya kepada beberapa lembaga yang diduga mengalami kebocoran, hingga terakhir kepada Setnek juga kita lakukan koordinasi untuk melihat sejauh mana mitigasi yang bisa kita lakukan untuk mengamankan data-data yang ada. Ya, Pak Ariandi, setelah data-data milik instansi pemerintah, pejabat, dan juga masyarakat dikatakan bocor, kemudian apa potensi gangguan, ancaman atau kejahatan yang bisa saja muncul dan upaya preventif apa yang dilakukan oleh pemerintah dan Polri saat ini? Ya, tentunya kita juga bisa melihat bahwa upaya-upaya preventif terus kita lakukan. Kita juga sampaikan bahwa ini juga menjadi bagian penting dalam hal kita melihat kalau BSSN itu melihat kejadian dugaan kebocoran data ini dalam sistem elektronik, kita melihat ada dua hal. Pertama adalah proactive security dan listener yang kita bisa lihat dari kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini. Kita ingin melihat bahwa keamanan siber itu tidak hanya fokus pada penanganan saat insiden itu terjadi, tapi juga bagaimana kita melihat keamanan tersebut bisa dilakukan secara terus-menerus. Jadi ini bukan hanya menjadi titik akhir dari sebuah keamanan di ruang siber, kita juga melakukan berbagai keamanan mulai dari hulu ke hilir. Nah, ini juga menjadi perhatian kita agar juga kita sampaikan ke semua penyelenggara sistem elektronik. Kerentanan-kerentanan yang ada kita lihat hingga kita bisa tutupi semuanya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ariandi Putra, juru bicara BSSN, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.